Amin. God is good and all the time. Terima kasih untuk tim yang melayani kita pada pagi hari ini. Apa kabar semua jemaat Tuhan? Bersama Yesus kita mantap, kita hebat, kita luar biasa. Yes. Amin. Kita beri tepukan yang paling gemuruh untuk Tuhan Yesus kita. Bersama Yesus kita pasti mantap, luar biasa di dalam kehidupan kita. Shalom dan salam damai untuk semua jemaat yang diberkati Tuhan. Juga untuk jemaat Tuhan yang bersama dengan kita melalui live streaming di rumah, dimanapun kalian berada pada saat ini, baik yang sedang bekerja, Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Dan kiranya firman Tuhan yang kita belajar bersama pada pagi hari ini akan memberkati setiap kita. Mari kita berdoa, saya pimpin kita dalam doa. Bapa yang sangat baik, bersyukur kami untuk pagi hari ini atas kesempatan yang sudah Tuhan anugerahkan buat setiap kami. Sebentar lagi kami akan mendengar sebagian dari firman-Mu. Memberkati hamba-Mu melalui setiap persiapan hamba-Mu ya Tuhan. Apapun yang keluar dari mulut hamba-Mu, biarlah itu dari isi hati Tuhan sendiri. Berkati setiap jemaat yang mendengar, berikan setiap kami pengertian yang baik ya Tuhan. Melalui keterbatasan kami sebagai manusia, kami percaya Roh Kudus Tuhan akan terus memberikan kami pengertian dalam kami berusaha untuk memahami isi hati Tuhan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara, pagi ini kita akan teruskan lagi dengan bahagian pembacaan, yaitu dalam Nehemia pasal yang ketiga. 2 minggu yang lalu saya bawa dalam Nehemia pasal yang pertama, dan kita teruskan dengan pasal yang kedua. Hari ini kita akan lihat Nehemia pasal yang kedua, yang akan membawa kita dengan sebuah tema pembahasan, yaitu Build and Strengthen Together, dibangun dan dikuatkan bersama. Ya, kalau kita perhatikan dalam Nehemia pasal yang ketiga ini nanti, saudara, ia berbicara tentang pembangunan itu sudah dimulai. Ya, ada pemulihan yang sedang berlaku di situ. Jadi sesuai dengan tema gereja kita bagi tahun 2021 ini, yaitu mengenai pemulihan, begitu luar biasa ya. Ini juga berbicara tentang sebuah pembangunan, pemulihan yang sedang berlaku melalui sebuah kebersamaan. Saudara, kita tidak hidup di dalam dunia ini seorang diri saja. Ada orang-orang yang ada di sekitar kita. Bagaimana setiap kita, saudara dan saya, akan berganding bahu bersama untuk membangun dan memulihkan antara satu sama lain. Ya, bukan hanya untuk pribadi saya sendiri, tetapi juga untuk lingkungan kita. Bukan hanya untuk lingkungan kita, tetapi juga untuk gereja kita. Nah, saya ada satu kesaksian. Beberapa minggu yang lalu kami ada mesyuarat pelayanan kanak-kanak di daerah Miri. Beberapa waktu ini memang pelayanan kanak-kanak tidak dapat dijalankan di semua tempat, betul? Di seluruh Sarawak khususnya. Jadi anak-anak mau ke sekolah minggu, ibu bapak mau menghantar anak ke sekolah minggu. Jadi lain gereja, lain pendekatannya. Nah, bagaimana kita mau memulihkan keadaan yang berlaku ini? Saya katakan dengan guru-guru sekolah minggu, ini bukan masanya untuk kita mencari siapa yang salah, kepimpinan siapa yang lebih bagus, ya kan? Saya kata dengan tim kita Exco, bukan saya mau membenarkan tim kita, tetapi kita lihat, waktu kita diletakkan di dalam posisi ini, saya katakan kebetulan terjadinya pandemi, dan kita tidak dapat melakukan apa-apa. Saudara, ini bukan masanya untuk kita menunding jari, menunjukkan siapa yang betul, siapa yang salah, kepimpinan mana yang bagus, yang ini tidak bagus. Seperti keadaan pergolakan yang sedang berlaku saat ini, saudara. Ini bukan masanya untuk kita mencari salah, mencari siapa yang betul. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, seharusnya waktu-waktu seperti ini kita saling menguatkan. Kita saling meneguhkan antara satu sama lain. Kadang-kadang saudara, katakan ini pada diri kita. Apa yang saya sumbangkan? Apa yang sudah saya buat? Apa yang saya contribute untuk pelayanan ini? Nah, katakan saja seperti itu saudara. Kalau kita perhatikan dalam Nehemia pasal yang ketiga ini saudara,
Ia merupakan rentetan atau kesinambungan dari Nehemia pasal 1 dan pasal 2 yang sudah kita bahaskan sebelum ini. Dan sebelum saya teruskan untuk pasal yang ketiga, mari kita imbas kembali apa yang dikatakan dalam pasal 1 dan 2. Yang pertama kita perhatikan secara ringkas tentang doa Nehemia. Ini yang tertulis dalam pasal yang pertama. Untuk memulakan sebuah pembangunan itu, untuk membuat satu pemulihan itu, apa yang kita harus lakukan yang pertama-tama sekali adalah berdoa. Doa ini berbicara tentang penyerahan diri kita yang sepenuhnya kepada Tuhan. Kita lihat apa inti doa Nehemia. Dalam pasal 1 kita melihat bahwa Nehemia saat itu sangat bersedih karena dia mendengar berita tentang kesulitan yang dialami oleh orang Israel. Dia juga melihat bagaimana tembok Yerusalem itu roboh. Dan keadaan ini yang membuat Tuhan menaruhkan beban yang begitu besar di dalam hati Nehemia untuk berdoa. Ya, Nehemia sangat terbeban. Dengan penduduk Israel, mereka baru kembali ke Yerusalem karena di sana ada tembok yang masih menjadi runtuhan. Saudara, dalam hati Nehemia, dia berdoa. Penyerahannya ditunjukkan dengan cara berkabung. Dia berpuasa, dia berdoa. Kita lihat apa inti doa Nehemia. Nehemia memanjatkan doa kepada Allah dengan kesadaran penuh tentang siapa itu Allah. Allah yang mulia, Allah yang memiliki belas kasihan yang sangat besar, Allah yang memiliki kasih setia kepada orang-orang yang mengasihi dan mengikuti perintah-perintahnya. Nah, itu yang dikatakan dalam pasal 1. Dan Nehemia melanjutkan doanya dengan mengakui segala dosa-dosanya dan dosa bangsa-bangsanya. Saudara, Nehemia mengakui bahwa bangsanya layak untuk dihukum. Dia memohon kepada Allah dan meminta belas kasihan dari Allah untuk mengampuni bangsanya yang tidak sempurna. Nah, itu inti doa Nehemia. Ini pengakuan dosa yang begitu agung yang dilakukan oleh Nehemia. Nehemia tidak hanya mengatakan bahwa bangsanya telah berdosa, tetapi Nehemia dia mengatakan bahwa bangsanya dan kaum keluarganya juga berdosa kepada Allah dan layak untuk dihukum. Saudara, Nehemia memanjatkan permohonan kepada Allah berdasarkan janji Tuhan. Nehemia tidak meminta sesuatu tanpa dasar, ya. Nehemia tidak mau menuntut Tuhan untuk mengerjakan sesuatu yang Tuhan tidak berkenan untuk lakukan. Itulah sebabnya dalam Nehemia pasal 1 ayat yang ke-9, Nehemia mengatakan bahwa Tuhan sendiri yang telah berjanji untuk mengumpulkan mereka dari segenap ujung bumi jika mereka bertobat dan berbalik kepada Allah. Nehemia berdoa sesuai dengan janji Tuhan. Dan Nehemia dia ada rencananya sendiri untuk dia laksanakan. Nehemia mau pulang dan membangun kembali, memulihkan kembali keadaan di Yerusalem. Tetapi untuk melakukan itu dia harus memohon izin kepada Raja Persia. Tetapi saudara, sebelum Nehemia bertindak, dia memohon pimpinan Tuhan terlebih dahulu. Dia tidak terus melakukan segala sesuatu, tetapi Nehemia bertanya kepada Tuhan dan memohon pimpinan Tuhan terlebih dahulu. Baru dia datang kepada Raja Persia agar apa yang dia lakukan sesuai dengan pimpinan Tuhan. Dan Nehemia sendiri bergantung kepada kekuatan Tuhan. Dia tidak mengandalkan kekuatan dirinya. Jadi coba renungkan saudara, sudahkah kita mengenal siapa itu Allah? Jika pengenalan kita kepada Allah itu benar, maka pasti kita tidak akan berani meminta, memanjatkan doa-doa dengan sikap yang tidak menghormati Allah. Betul? Nah, kalau demikian, kita coba tanya kepada diri kita sendiri. Apakah beban doa yang saat ini Allah taruhkan di dalam hati kita, khususnya untuk di tempat kita, di dalam lingkungan kita,
Apa yang membuat kita tergerak untuk menaikkan doa kita kepada Allah? Nah, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, untuk melakukan sebuah pemulihan, pembangunan bersama itu, yang paling utama dan pertama kita lakukan adalah berdoa. Tanpa doa, tanpa pimpinan dari Tuhan, maka kita tidak akan mampu melakukannya dengan baik. Amin. Yang kedua yang harus kita titik beratkan sebelum melakukan sebuah pemulihan, perubahan bersama adalah dengan melihat siapa yang mengutus kita. Siapa yang menghantar saudara dan saya untuk melakukan suatu pemulihan di dalam kehidupan seseorang, di dalam lingkungan kita, di dalam gereja kita. Mengapa? Karena saudara, kalau Tuhan yang mengutus saudara dan saya untuk melakukan suatu pemulihan, untuk melakukan suatu perubahan, untuk melakukan suatu pekerjaan Tuhan, percayalah bahwa Tuhan yang sama juga akan memimpin dan menyertai setiap kita. Nah, itu yang berlaku dalam pasal yang kedua. Bagaimana Nehemia diutus oleh Tuhan. Yang pertama tadi, pasal pertama berdoa. Nehemia berdoa memohon pimpinan, tuntunan dari Tuhan. Dan yang kedua ini, pasal kedua, Nehemia dia diutus oleh Tuhan. Kita melihat bahwa dalam pasal 2 ini, Raja Nebukadnezar, dia membinasakan Yerusalem. Dia runtuhkan semua tembok-tembok yang ada di Yerusalem. Kalau dalam pasal sebelumnya saya ada jelaskan bahwa tembok itu berfungsi sebagai pertahanan negara saat itu. Nah, kalau tembok itu diruntuhkan, berarti sangat mudah untuk musuh menyerang mereka. Nah, dan peristiwa ini terjadi saat penawanan orang-orang Yahudi sudah berakhir. Dan mereka diizinkan kembali ke Yerusalem, ke Israel untuk membangun kembali, untuk memulihkan kembali bangsa mereka. Namun saudara, akibat pertentangan, mereka menerima tentangan yang berterusan dari musuh-musuh yang ada di sekitar mereka. Pembangunan kembali kota Yerusalem itu menjadi terhambat. Sukar untuk mereka laksanakan, dan tembok di luar masih hancur. Nah, apa yang berlaku kemudian? Ternyata Tuhan membangkitkan seorang lelaki yang bernama Nehemia untuk melakukan pekerjaan ini. Nehemia dipanggil, Nehemia diutus Tuhan untuk menjadi alat Tuhan membina, memulihkan kembali keadaan di Yerusalem. Apa yang Nehemia lakukan? Nehemia memohon izin kepada raja untuk pulang ke Yerusalem dalam beberapa waktu lamanya untuk membangun kembali Yerusalem. Dan setelah tiba di Yerusalem, 3 hari kemudian Nehemia dia datang, dia mengamati kota itu, dia melihat bagian-bagian mana yang harus dia pulihkan terlebih dahulu. Dia melihat keadaan rakyat di sana, kerosakan yang berlaku di kota itu. Nah, apa yang Nehemia lakukan? Nehemia menceritakan visinya kepada orang-orang Yahudi di Yerusalem. Nehemia menceritakan segala sesuatu yang telah dibuat oleh Allah bagi dia dan bagaimana penyertaan Allah dengan begitu murah hati telah mengiringi dia. Nah, inilah yang menjadi kekuatan Nehemia, saudara. Nehemia menunjukkan bahwa dirinya adalah seorang pemimpin yang sangat baik. Dia tidak mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menundukkan bangsa-bangsa yang ada di sana, untuk memerintahkan mereka, tetapi dia berbagi visi sehingga orang-orang lain juga tergerak hati untuk berjuang bersama-sama dengan dia. Tetapi saudara, kalau kita perhatikan dalam pasal yang kedua, tantangan mulai datang. Sanballat dan Tobia, mereka mengancam Nehemia. Mereka mengancam bahwa membangun kembali kota Yerusalem adalah ancaman terhadap otoriti, kekuasaan kerajaan Persia. Tetapi Nehemia, dia tetap menguatkan dirinya dan orang-orang Yahudi agar bersandar terus kepada Allah. Nah, saudara, setiap tindakan dan keputusan
keputusan yang diambil oleh Nehemia itu merupakan bagian dari rencana Tuhan. Ya, untuk membangun kembali, untuk memulihkan kembali kemusnahan yang sedang berlaku di Yerusalem. Kadang-kadang saudara kita tidak sadar akan hal ini. Tuhan memberikan kemurahan hatinya kepada beberapa orang raja di Persia untuk memberikan perlindungan kepada Nehemia, memberikan perlindungan kepada orang-orang Yahudi untuk membangun tanah mereka. Saudara, langkah demi langkah Tuhan mulai lakukan untuk mempersiapkan Israel menyambut kehadiran Sang Mesias. Saudara, bayangkan saudara, Tuhan sendiri yang mengutus kembali orang-orang buangan itu untuk pulang dan kembali ke tanah perjanjian. Tuhan sendiri yang mempersiapkan community umat Tuhan untuk memulihkan kembali kerajaan yang sudah terlalu lama memberontak kepada Dia. Saudara, kota Yerusalem mulai dibangun, dan setelah itu bait suci mulai dibangun juga. Dan perhatikan saudara, Nehemia merupakan seorang pribadi yang dipakai oleh Tuhan untuk memulihkan kembali keadaan Yerusalem. Jadi apa yang kita pelajari dari kehidupan Nehemia ini? Kita lihat. Saudara, kita renungkan. Kalau kita perhatikan kehidupan Nehemia, Nehemia merupakan seorang pribadi yang hidup kehidupan imannya kepada Allah seimbang dengan perencanaan yang matang yang dia lakukan, dan hidupnya tunduk kepada kehendak dan waktu Allah. Nehemia tidak menuntut, Nehemia tidak meminta itu ini, tetapi Nehemia dia mempunyai perencanaan yang matang. Dia mempunyai kehidupan iman yang seimbang dengan apa yang ingin dia kerjakan. Dia percaya kepada Allah. Tetapi Nehemia sadar bahwa dia juga ada rencana yang mau dia kerjakan. Jadi Nehemia dia beriman kepada Allah karena dia sadar kemampuan yang dia miliki. Dia terbatas. Nehemia memilih untuk tetap bergantung kepada Tuhan dalam doa, dalam permohonan, dalam puasa. Nah saudara, sama juga halnya dengan keadaan kita pada saat ini. Ketika Tuhan memberikan visi kepada kita untuk memulihkan keadaan kehidupan kita, memulihkan keadaan dunia kita, memulihkan keadaan keluarga kita, gereja kita saat ini, apa yang harus kita lakukan? Jangan hanya mengandalkan kekuatan kita sebagai manusia. Jangan hanya mengandalkan kemampuan saya yang terbatas ini. Tetapi andalkan Tuhan. Berserahlah penuh kepada Allah untuk memimpin, untuk menyertai kita. Biarkan Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan pasti memberikan kepada setiap kita visi yang sama seperti yang Dia berikan kepada Nehemia. Agar keluarga kita dipulihkan, agar ekonomi kita dipulihkan, gereja kita dipulihkan, bahkan negara kita dipulihkan. Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, saat ini kita mengatakan bahwa kita beriman kepada Tuhan. Apakah kita mempunyai persiapan dan perencanaan yang matang dalam melayani Tuhan, dalam menjalani kehidupan kita? Saudara, mempercayai Tuhan itu tidak sama dengan pasrah ataupun pasif saja, tidak bergerak, statik. Iman kepada Allah itu justru akan mendorong kita, mendorong saudara dan saya untuk terus bergiat aktif melaksanakan rencana Tuhan bagi setiap kita. Tidak mungkin seseorang itu sanggup menjadi saluran berkat Tuhan jika dia tidak pernah membuat perencanaan sebaik mungkin dalam melayani Tuhan. Ya kan? Jadi karena itu saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, miliki persiapan untuk melakukan sesuatu tindakan dengan sebuah perencanaan yang baik. Tuhan mengutus saudara dan saya untuk melakukan suatu pemulihan, baik ya di dalam keluarga kita. Dan ingat, saat Tuhan memanggil, mengutus saudara dan saya, meletakkan setiap kita di dalam posisi kita masing-masing, kerjakanlah dengan sebaiknya. Ya. Yang ketiga,
yang akan kita perhatikan adalah saat pembangunan itu dimulai. Ini adalah dalam pasal yang ketiga yang kita bahaskan pagi ini. Saudara, setelah Nehemia berdoa kepada Tuhan, kemudian dia diutus oleh Tuhan untuk kembali kepada bangsanya di Yerusalem. Apa yang berlaku? Nah, pembangunan tembok-tembok dan pintu-pintu gerbang pun dimulai. Pemulihan mulai berlaku, sedikit demi sedikit. Jadi apa yang kita pelajari dari bagian ketiga ini dalam Nehemia pasal yang ketiga, yang boleh saudara dan saya aplikasikan dalam kehidupan kita saat ini. Saudara, kalau kita perhatikan dalam pasal yang ketiga ini, dia banyak berbicara tentang nama, ya kan? Kita akan lihat nama-nama ini bersama. Kalau kita perhatikan dalam pasal yang ketiga, tak ada yang dia ceritakan, tetapi dia memberikan banyak nama dan apa tindakan dan tugas mereka. Nah, ketika saya membaca bagian ini, saya perhatikan bahagian pasal yang ketiga ini menyenaraikan nama, jawatan, dan bidang tugas mereka. Jadi pikiran saya terbayang bagaimana rupa tembok Yerusalem dan juga bangunan-bangunan yang menjadi reruntuhan itu. Nah, kita lihat bersama. Lagi, sekali imbas saja dan seterusnya. Nah, sampai pasal yang terakhir, ayat 31 juga disebutkan, tertulis tentang nama. Nama-nama yang terlibat dan bagian tugas mereka masing-masing. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ketika melihat semuanya ini, apa yang kita mengerti? Bagaimana kita pelajari, aplikasikan dalam kehidupan kita apa yang Nehemia sudah lakukan dalam pasal yang ketiga untuk memulihkan kembali kota-kota yang menjadi reruntuhan, orang-orang Israel, kehidupan mereka. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, di sini kita akan melihat bahwa adanya visi dari Tuhan. Saudara, Mazmur 127 ayat 1 berkata, "Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga." Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, pekerjaan Tuhan itu pasti akan terlaksana kalau ada visi dari Tuhan. Kalau kita perhatikan dalam sejarah, pekerjaan Tuhan itu dinyatakan oleh orang-orang yang Tuhan gerakkan untuk memahami apa yang Tuhan sedang kerjakan. Ya, melalui Tuhan, melalui orang-orang yang Tuhan gerakkan ini jugalah visi dan misi itu akan sampai kepada orang percaya. Seperti yang berlaku kepada Nehemia. Ini caranya umat Tuhan menyatakan karya Allah dalam kehidupan setiap kita. Tidak ada pekerjaan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan seseorang tanpa didahului dengan pernyataan dan visi dari pekerjaan Tuhan kepada orang tersebut. Saudara, visi inilah yang menggerakkan orang itu untuk berani berjuang. Berani berjuang menghadapi segala tantangan dan terus bersandar kepada Tuhan. Berserah kepada kehendak Tuhan dan mengikuti pimpinan Tuhan dengan setia. Saudara, setiap visi impian kita diberitakan kepada orang lain dan orang juga akan tergerak bukan karena diperintahkan, tetapi karena dia juga menangkap visi itu dan digerakkan oleh Tuhan untuk menjalankan visi itu dengan setia bersama dengan saudara. Jadi saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, untuk mengalami suatu pemulihan itu kita harus menerima visi itu dari Tuhan sendiri. Bukannya karena hati kecil kita yang berpikir saya harus melakukan seperti ini. Nehemia tidak memakai perintah. Nehemia tidak memakai paksaan atau ada insentif yang akan dia berikan jika mereka mau bersama-sama dengan dia membangun, memulihkan kembali keadaan Yerusalem. Tetapi Nehemia, dia mengongsikan bersama dengan mereka gerakan dari Tuhan tentang pembangunan, pemulihan kembali Israel.
Nah, ini yang membuat begitu banyak orang Yahudi, mereka tergerak melakukan pekerjaan itu bersama dengan Nehemia. Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, ini jugalah yang harus kita miliki saat kita melakukan pekerjaan Tuhan. Saat kita berusaha untuk memulihkan keadaan kita. Jadilah saluran berkat yang mampu membangkitkan lebih ramai lagi orang yang akan terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Jadilah seorang pribadi yang menerima visi yang akan mengongsikannya kembali kepada orang-orang lain. Amin. Yang kedua, dalam pasal yang ketiga ini kita melihat ada kesatuan. Roma 12 ayat 16 berkata, hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Wow, luar biasa. Saudara, apa yang sangat penting yang sedang diketengahkan dalam pasal yang ketiga ini adalah kesatuan. Teamwork. Baik dari setiap kaum keluarga yang ada di Israel saat itu, apa yang sedang Nehemia usahakan adalah agar wujud kesatuan dan kebersamaan. Visi serta kerjasama dalam mewujudkan semuanya ini. Nah, saudara, tidak ada gunanya seluruh Israel kembali ke tanah mereka hanya untuk membangun rumah, hanya untuk keamanan mereka masing-masing tanpa memperdulikan apa yang terjadi kepada suku-suku lain dari Israel. Saudara, kesatuan itu berarti setiap pekerjaan dilakukan oleh semua orang bersama-sama. Setiap kita harus memerlukan antara satu sama lain. Setiap kita saling bergantung satu sama lain. Dan tidak dapat menjadi satu-satunya orang yang mengerjakan semuanya. Kita tidak akan sanggup melakukan tugas atau tanggung jawab itu sendirian, saudara. Itulah sebabnya pemulihan pekerjaan Tuhan di dunia ini juga memerlukan ramai orang Kristen. Yaitu mereka yang dipanggil karena sudah melihat pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Dan mereka memiliki kerinduan untuk mengerjakan segala hal bersama dengan orang-orang Kristen yang lain. Saudara, kesadaran bahwa kita memerlukan orang lain untuk menggenapi panggilan Tuhan membuat kita tidak memisahkan antara kehidupan rohani pribadi kita bersama dengan Tuhan dan juga kehidupan sosial kita. Terutama sekali dengan saudara-saudara seiman. Umat Tuhan tidak dipanggil untuk memberi keutamaan kepada diri sendiri. Tetapi kita juga dipanggil untuk berbagi kepada orang lain. Tuhan menuntut kita untuk melakukan dua perkara, yaitu mengutamakan Allah dan mendahulukan orang lain. Dan mengasihi Allah dengan segala keberadaan kita dan mengasihi sesama sesuai dengan perintah Tuhan. Nah, inilah syaratnya untuk hidup di hadapan Tuhan agar setiap kita berkenan kepadanya. Bagaimana kita mau menyahut tema gereja kita agar Tuhan memulihkan umatnya kalau kedua hal ini tidak ada dalam diri kita atau fokus kita hanya untuk diri kita sendiri. Nah, yang ketiga, dalam Nehemia pasal yang ketiga ini kita melihat nama-nama tadi, kita melihat pekerjaan-pekerjaan dan tanggung jawab mereka masing-masing. Kita melihat bahwa ada pengkhususan kerja, ada pembahagian. Roma 12 ayat 4 hingga 5 yang berkata, sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Saudara, pembahagian atau pengkhususan kerja ini menjelaskan tentang peranan kita masing-masing. Dalam pasal yang ketiga ini, kita melihat bahwa setiap mereka mempunyai peranan mereka
Nah, sebab itu saya highlightkan pembagian, jadwal pembagian kerja tadi. Beberapa nama yang terdapat dalam pasal 3. Begitu jelas sekali bahwa tidak ada seorang pun yang menjadi tokoh utama atau pelakon utama dengan membangun seluruh tembok di Yerusalem. Tetapi semua mereka ternyata turut bekerja sama, membagikan tugas, membagikan tanggung jawab masing-masing, dan kerjakan bersama-sama agar pemulihan itu segera berlaku, agar pemulihan itu segera terjadi. Tidak ada orang yang lebih penting dari orang yang lain, semuanya saling memerlukan, supaya apa yang mereka kerjakan sesuai dengan bagian yang sudah mereka lakukan, agar ianya menjadi lengkap dan sempurna. Yang ketiga, pembangunan bersama ini berbicara tentang pemulihan. Nah, ini yang kita fokus juga. Restoration. Amos pasal 9 ayat 14 yang berkata, Aku akan memulihkan kembali umatku Israel. Mereka akan membangun kota-kota yang licin, tandas, dan mendiaminya. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan minum anggurnya. Mereka akan membuat kebun-kebun buah-buahan dan makan buahnya. Saudara, pemulihan itu berbicara tentang mengembalikan segala sesuatu kepada posisi yang awal, yaitu dengan memperbaharui atau mengembalikan sesuatu yang sudah diambil atau hilang. Dengan arti kata lain, pembentukan kembali segala sesuatu dalam sebuah kesatuan, keselarasan, keutuhan yang kita miliki di dalam Tuhan sejak awal mulanya, sesuatu yang diciptakan di dalam Kristus Yesus. Saudara, pembangunan tembok ini bukan hanya dilakukan demi keamanan penduduk kota Yerusalem saja, tetapi ia merupakan suatu pernyataan bahwa kota, bahkan seluruh bangsa Israel juga akan dipulihkan kembali. Mereka akan dibangun kembali. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kalau kita perhatikan, Israel adalah daerah jajahan Persia, dan setiap pembangunan tembok di daerah jajahan adalah lambang pemberontakan kepada bangsa-bangsa yang menjajah. Tetapi ternyata saudara, keberanian bangsa Yahudi itu untuk membangun, untuk memulihkan kembali keadaan rakyat dan kota di tengah-tengah risiko yang begitu besar, membuktikan bahwa ada dorongan dari visi dari Tuhan yang menggerakkan hati mereka untuk melakukan perkara yang besar sekali, melebihi rasa takut mereka. Saudara, ini juga hal yang harus kita ingat ketika kita bekerja melakukan pemulihan di dalam kehidupan kita, seperti mana yang Tuhan inginkan kita kerjakan. Saat ini begitu banyak hal yang dipakai oleh iblis untuk membatalkan, untuk membelokkan pekerjaan Tuhan. Dan salah satunya adalah rasa takut. Takut akan ancaman, takut akan konflik dengan orang lain. Semua ini akan membuat kita tidak melayani Tuhan dengan segenap hati kita. Tetapi saudara, orang yang digerakkan melalui visi dari Tuhan tidak akan mudah dilemahkan. Amin. Kita telah bersungguh-sungguh, kita telah digerakkan oleh Roh Kudus Tuhan, maka kita harus dengan penuh kasih, dengan penuh semangat untuk melewati segala tantangan yang terjadi dalam hidup kita. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, pelayanan Tuhan itu bukan one man show. Pelayanan Tuhan itu bukan berbicara soal saya, tetapi pelayanan Tuhan itu adanya kamu dan saya. Untuk melakukan sebuah pemulihan itu saudara, harus ada kamu, harus ada saya. Kita harus bersama-sama. Build and strengthen together. Berarti kita harus menerima visi dari Tuhan dalam kehidupan kita. Apa yang Tuhan ingin saudara kerjakan dalam kehidupan kita?
Sekalipun kita menerima visi itu dari Tuhan, harus kita miliki kesatuan. Ada teamwork. Dan kita harus memiliki pengkhususan, pembahagian kerja kita, tugas kita. Maka pemulihan, restoration itu akan berlaku. Saudara, jika keempat hal ini kita praktekkan dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, dalam pelayanan kita, percayalah, saudara dan saya akan mampu untuk dikuatkan, akan mampu untuk saling membangun, akan mampu untuk dipulihkan antara satu sama lain dalam kehidupan kita. Baik dalam segala apapun yang terjadi saat ini. Dan saya akhiri khotbah saya dengan sebuah petikan firman Tuhan yang berkata, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Nah, ini yang firman Tuhan katakan buat kita. Setiap orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang baru. Kita akan saling menguatkan antara satu sama lain. Kita akan saling mendukung antara satu sama lain. Dan kita pastinya akan mengalami pemulihan yang luar biasa dari Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang sangat baik, bersyukur kami untuk hari ini Tuhan. Gerakkanlah setiap hati kami dengan visi yang berasal dari Tuhan. Bimbing, pimpin kami untuk terus setia melayani Tuhan dan terus disegarkan hari demi hari. Pimpinlah setiap kami agar mampu membagikan visi Tuhan kepada orang-orang yang ada di sekitar kami, agar mereka juga tergerak untuk terlibat dalam pelayanan Tuhan, pekerjaan Tuhan, untuk saling mendukung, memulihkan antara satu sama lain. Walau dalam apapun posisi kami masing-masing, dengan didorong oleh visi yang sama yang datang dari Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan, memohon penyertaan untuk setiap kami, sehingga kami dapat memiliki iman, pengetahuan dalam kehidupan kami. Dalam apapun yang kami lakukan, kami hanya bersandar kepada kekuatan yang datang dari Engkau. Ajar kami ya Tuhan, agar kami hidup dalam sebuah kerjasama yang baik, kesatuan yang baik, untuk kami mendukung dan memulihkan antara satu sama lain. Tuhan, kami tidak tahu apa yang berlaku kepada saudara-saudari kami yang lain. Kami berdoa saat ini, apapun yang mereka lalui, tantangan, cabaran, baik yang diuji dengan sakit penyakit, Tuhan, saat ini Engkau melawati setiap jemaat Tuhan. Baik yang saat ini sedang mencari pekerjaan, baik yang sedang dalam kekurangan, kami berdoa Tuhan, saat ini Engkau campur tangan, Engkau memberkati setiap jemaat Tuhan. Biar kami tetap dapat saling mendukung antara satu sama lain, saling menguatkan antara satu sama lain, saling memperhatikan antara satu sama lain. Tuhan, sesuai dengan kebenaran firman-Mu yang kami belajar pada pagi hari ini, kiranya setiap kami akan dikuatkan, kami akan diteguhkan untuk saling mendukung antara satu sama lain, untuk saling membangun, menguatkan antara satu sama lain ya Tuhan. Tuhan, kami percaya Engkau akan terus bekerja dalam kehidupan kami, dalam keadaan yang sedang berlaku pada saat ini, sakit penyakit yang sedang terjadi ya Tuhan. Kami berdoa Engkau melindungi, bungkusi setiap jemaat Tuhan, jauhkan setiap kami dari sebarang sakit penyakit, kecelakaan, bahaya ya Tuhan, dimanapun kami akan pergi, kemanapun kaki kami melangkah ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Engkau akan memulihkan keadaan ini. Tuhan, Engkau akan memulihkan keluarga kami. Engkau akan memulihkan keadaan dunia ini ya Tuhan. Engkau akan memulihkan keadaan umat-Mu. Haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami berdoa, kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Hari-hari ke depan ini kami serahkan, biar campur tangan Tuhan terus menyertai setiap kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, terima kasih. Demikian ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati.